Oke, selamat siang. Selamat siang Mbak Kritika. Untuk pembukaan, boleh kami tahu sedikit tentang profil Bapak? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dengan Pak Jasmanto, di sini selaku training coordinator atau posisinya itu untuk supervisor level ya. Kemudian saya bertanggung jawab di maintenance untuk keberadaan training. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan training all departemen. Begitu. Lalu untuk Bapak Jasmanto sendiri, arti supervisi dari Bapak? Baik, kebetulan untuk bidang saya di training koordinator itu adalah bertanggung jawab untuk memastikan ya semua training, kuota training di departemen masing-masing itu terpenuhi. Ya, selain itu saya juga bertanggung jawab terhadap materi-materi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan karena itu sebagai bahan dasar untuk mereka bisa melaksanakan kegiatan di operasional. Jadi semacam kayak teori dasar ya kaitan dengan operasional, kaitan dengan dunia hospitality itu biasanya berkala kita berikan. Ya. Biasanya di tahap awal itu induction istilahnya atau welcoming untuk mereka-mereka yang memang sejak awal atau mulai dari awal itu baru masuk. Ibaratnya kalau di kampus ya kayak ospek atau orientasi ya seperti itu. Jadi kurang lebih hampir sama, cuman rentan waktunya lebih singkat. Yang kami lakukan itu selama 2 hari di kelas. Jadi mostly anak-anak itu atau rekan-rekan itu kita bekali apa yang menjadi concern mereka. Contohnya tentang pengenalan tentang company profile, kemudian pengenalan terhadap rules and regulation, ya aturan dan tata tertib selama berada di lingkungan tempat bekerja, kemudian materi-materi terhadap atau kaitannya dengan basic hospitality itu yang perlu rekan-rekan itu miliki atau dapatkan supaya pada waktu nanti teman-teman di operasional itu mereka nggak blank. Itu kemudian ada lagi juga itu kaitan dengan komunikasi ya, karena apa, kehidupan sosial mereka di luar sama di industri itu berbeda. Ya. Jadi hal-hal yang menurut mereka itu autopilot biasa keluar ya Pak ya, itu tuh harus bisa difilter. Ya, katakanlah suara-suara sumbang yang nggak enak didengarkan atau menormalisasi kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari kebiasaan kita ya, itu harus benar-benar dihilangkan. Karena apa? Itu bisa mengganggu komunikasi antar sesama rekan kerja, lebih-lebih kepada customer. Itu sesuatu yang nggak pantas untuk diusahakan. Benar-benar dipersiapkan. Betul. Jadi sebelum mereka masuk ke masing-masing departemen itu ada kayak penataran aja di sini selama 2 hari. Gitu. Kemudian selain itu kita juga bekali kaitan dengan safety, ya, keselamatan atau K3 ya Pak ya. Jadi kalau di sini itu memang yang bisa atau prioritas kita itu kaitan dengan potensi-potensi kebakaran. Iya, itu harus kita sampaikan supaya apa? Mereka tahu apabila itu benar-benar terjadi. Ya, kita nggak terjadi gitu loh. Harapan kita di industri tidak mau mengendaki itu terjadi. Tapi yang namanya ilmu itu kan paling tidak mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan apabila itu benar-benar terjadi. Kayak gitu. Karena memang itu potensi-potensi yang bisa kita upayakan. Tapi kaitannya dengan gempa bumi kan itu skala besar ya, gitu. Jadi kita lingkupnya yang kecil itu ya yang memungkinkan kita pelajari atau yang kita sampaikan itu adalah kaitan dengan kebakaran. Selanjutnya Pak, boleh kami tahu tentang struktur organisasi di departemen Bapak sendiri? Baik, untuk saat ini di HR ya, di HRD atau di personalia itu saat ini ada 4 posisi. Ya, HRD manager itu saat ini dipegang oleh direksi. Ya, itu pimpinan tertinggi. Sebenarnya direksi itu kan di luar dari manajemen. Karena saat ini untuk HRM-nya atau HRD manajernya belum ada, makanya diperbantukan oleh direksi. Jadi segala bentuk kebijakan, keputusan itu beliaulah yang memutuskan. Kemudian yang kedua ada saya di training koordinator. Kemudian itu memastikan untuk tadi kuota training, kemudian materi-materi atau pembekalan ilmu yang harus teman-teman dapatkan itu kita yang berikan.
kemudian ada GA ya, atau General Affair. Apa tugasnya? Tugasnya bertanggung jawab kaitan dengan properti hotel. Ya, selain properti hotel juga kaitan dengan perizinan. Karena segala sesuatu yang ada di tempat ini itu semua harus berizin. Ya, mulai dari building, air, listrik, kemudian usaha ini itu semua harus memiliki izin. Bahkan apa? Bahkan terkait dengan apa itu saluran TV itu pun harus berizin. Karena apa? Ini masuk komersil, jadi tidak boleh yang biasa kita nikmati di rumah itu tidak boleh dinikmati di sini. Contohnya untuk siaran-siaran tertentu, contohnya pada waktu siaran bola itu tidak akan disiarkan di hotel karena itu bersifat komersil. Apabila itu melanggar, dendanya luar biasa. Iya, ketahuan oleh provider itu bisa kena denda. Beberapa tahun yang lalu, sekitar mungkin 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu pernah kejadian di hotel ini dengan sengaja kali itu ya, itu mengadakan nonton bareng Piala Dunia. Ya mungkin kali itu kurang tahu persis terhadap resikonya mungkin ya Pak ya. Akhirnya apa? Ketahuan oleh provider yang sebagai partner yang menyiarkan siaran TV. Denda awal berapa? 30 juta. Itu baru awal. Iya. Karena dari pihak hotel itu banding, kira-kira berapa yang mesti dibayar? 500 juta. Ya itu. Karena apa? Ya murni kesalahan dari user pengguna. Sebenarnya provider sudah ada kerjasama, sudah ada aturan data tertib pastinya Pak ya. Risikonya seperti apa apabila menyiarkan yang itu bersifat komersil. Jadi memang cukup harus diperhatikan kaitan dengan perizinan. Selain itu, baliho yang teman-teman lihat di depan itu semua harus berizin. Iya, jadi tidak boleh serta-merta kita punya tempat kita masang baliho, itu nggak boleh. Pakem tulisan itu semua harus berizin. Karena apa? Itu berkaitan dengan iklan. Kalau nggak ada tulisan kan nggak ada yang tahu ini hotel apa. Itu tugasnya GA atau General Affair. Dan yang terakhir ada HRD Admin atau HR Admin. Dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, baik surat keluar maupun internal itu dia yang berkewajiban atau yang bertanggung jawab. Contohnya apa? Pernah dengar IOM? Belum pernah dengar. IOM itu kepanjangan dari memo. Jadi kayak istilahnya itu surat tapi hanya untuk internal. Namanya ya, belum pernah dengar ya. Mungkin besok kalau udah masuk ke industri teman-teman akan tahu. Ya setiap industri pasti ada. Ya, mau di perusahaan manapun selalu ada. Karena apa? Pada waktu surat itu dikeluarkan hanya untuk internal yaitu namanya memo. Ya itu. Tapi kalau untuk surat keluar ya dia juga yang bertanggung jawab. Selain itu kaitan dengan absensi karyawan. Setiap hari selalu kita cek siapa yang terlambat. Ya, karena apa? Itu akan menjadi akumulasi untuk apa? Untuk dilakukan penghitungan kaitan dengan kedisiplinan. Jadi sejauh ini yang bisa kita terapkan adalah kaitan keterlambatan. Tapi kalau di tempat lain lebih banyak lagi kaitan dengan apa? Standar grooming apabila tidak sesuai itu bisa menjadi catatan. Seperti itu. Jadi itu termasuk training juga harus ini Pak. Sama training pun harus hadir. Ya termasuk training pun juga training ya. Kalau di tempat kami training itu adalah siswa-siswa yang sedang belajar di tempatnya. Itu juga. Karena itu nanti berpengaruh terhadap nilai akhir ya, nilai pada waktu dia mendapatkan sertifikat itu ada nilainya. Nah itu akan menjadi barometer. Karena itu ada 8 poin di situ yang menjadi catatan. Ya kemampuan, analisa, kemudian kaitan dengan pekerjaan, attitude, kedisiplinan, itu semua ada. Kedisiplinan terkait dengan itu juga. Ya, absensi.
izin segala macam itu sudah masuk ke situ. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya untuk arti kepemimpinan bagi Bapak sendiri itu sama bagaimana cara kita memotivasi tim Bapak? Baik, kalau bagi saya pemimpin itu beda dengan bos. Beda sekali. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memotivasi timnya, sehingga dia atau tim itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Jadi harapannya itu bisa berkembang bersama. Ya, kalau bos itu cuma muncul, ya, dia kerjanya satu jari aja, itu bosi. Ya, jadi kepemimpinan adalah memberikan manfaat bagi sesama, dan dia akan lebih berbahagia apabila timnya itu sukses bersama. Iya. Itu arti sebuah pemimpin ya. Jadi dia tidak iri apabila melihat rekannya lebih sukses. Kalau guru bilang itu adalah mereka akan lebih bangga apabila anak didiknya jauh lebih sukses dari gurunya. Dia jadi guru, dan muridnya yang bisa jadi pilot, ada jadi apa, itu kebanggaan tersendiri. Mungkin juga ya Pak. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu untuk bedanya manajer sama supervisor itu di bagian mana Pak? Baik, kalau untuk struktural ya, itu untuk departemen head atau pimpinan tertinggi di sebuah departemen itu dipegang oleh manajer. Jadi katakanlah saya di HR, itu pimpinan tertinggi siapa? Ya manajer. Supervisor itu ada di middle manager. Ya, kalau diperhatikan itu dia bertanggung jawab ke bawah, bertanggung jawab juga ke atas. Itu. Jadi dia kalau boleh saat ini saya bilang adalah generasi sandwich ya. Nah itu dia dari tengah-tengah. Iya. Kalau generasi sandwich kan dia bertanggung jawab kepada orang tua, kadang-kadang kepada adik-adiknya, nah kayak gitu. Kalau supervisor itu sama, dia bertanggung jawab ke atas kepada manajer, ke bawah sama timnya. Gitu. Karena posisinya malah ada di middle dia. Iya. Gitu. Lalu menurut Bapak, hal penting apa yang harus dipahami oleh seorang supervisor? Seperti jenis tamu yang harus dilayani, lalu layanan fasilitas yang ditawarkan kepada tamu. Ya, jadi sebagai seorang supervisor itu harus tahu job desk-nya seperti apa. Harus mengerti. Apakah semua supervisor tahu? Belum tentu. Jadi yang terpenting itu adalah dia sudah harus memahami arti dari supervisor. Supervisor itu mengawasi, ya, supervisi. Ya. Apakah pekerjaan bawahnya itu sudah sesuai atau belum? Ya, standarnya sudah sesuai atau belum? Kayak gitu. Itu tugas dia. Kalau dia sudah memahami, insya Allah untuk terkait dengan pekerjaan itu akan running. Ya. Jadi harus dipahami. Iya, pemahaman yang pertama di situ. Kemudian terkait dengan jenis tamu ya. Intinya setiap tamu di kami itu adalah VIP. Tidak ada tamu yang mau didiskriminasi. Mau dia bayarnya 1 juta, yang lain bayarnya 5 juta. Kira-kira mau nggak yang 1 juta diabaikan? Nggak mau. Karena apa? Ya sama-sama spend money atau mengeluarkan uang. Jadi perlakuan khusus ya. Ya mungkin secara spesial mungkin ada ya, tapi di situ semua customer kami adalah very important person. Nah kategori tamu mungkin teman-teman perlu tahu juga. Kategori tamu itu di tempat kami ada 2, tamu internal dan tamu eksternal. Siapa mereka? Tamu internal itu adalah rekan kerja. Apakah mereka mau diperlakukan semena-mena? Seperti halnya tamu eksternal, dia juga nggak mau dilakukan kita abai, kita nggak mau, dan mereka nggak mau tahu apa yang sedang kita rasakan. Yang penting saya datang ke sini mendapatkan perlakuan yang baik, sambutan yang baik. Jadi perlakuan yang kadang-kadang lebih ribet itu adalah tamu internal. Nah mungkin teman-teman besok kalau sudah masuk ke industri ya, itu perlu dipahami bahwa adaptasi yang cukup berat itu adalah adaptasi dengan lingkungan internal. Karena apa? Karena dia punya struktural. Apalagi kita yang masih junior kadang-kadang.
orang-orang yang sudah ada di level senior itu pasti menganggap bahwa junior itu ya kadang-kadang dianggap aja tidak gitu loh. Jadi kecenderungan mereka untuk mengungkapkan sesuatu itu lebih mudah, terutama ungkapan-ungkapan yang gak enak didengarkan. Itu terjadi ya. Bahkan saya di sini pun teman-teman training baru itu saya tekankan di situ. Jadi pada waktu yang namanya training yang paling berat itu adalah adaptasi dengan internal. Kamu itu selama kita mendapatkan memberikan sambutan yang baik, tersenyum, udah. Even mereka marah-marah ya kita dengarkan. Apakah kamu setiap hari kan ketemu? Paling lama berapa? 1-2 hari. Kalau rekan kerja? Ya. Nah itu jadi potensi-potensi itu yang perlu dipahami supaya pada waktu nanti kita masuk ke industri itu nggak shock ya. Saya sampaikan juga ke rekan-rekan kita Pak di sini ya. Jadi nanti jangan kaget kalau sekiranya senior kamu walaupun ada suaranya nggak enak didengarkan. Ya seperti itu gitu. Dimanapun akan seperti itu. Nah, jadi kecenderungan internal itu kurang lebih seperti itu. Jadi secara mental itu kita harus karena apa? Yang namanya dunia kerja itu yang perlu disiapkan lebih kuat itu adalah mental, bukan kemampuan skill, bukan hard skill, tapi soft skill. Soft skill itu tidak hanya cara bicara, tidak hanya cara kita jam, seperti itu, cara mengelola perasaan. Di hotel lebih ya Pak. Di hotel itu boleh saya bilang adalah 90% komplit. Itu kadang-kadang bukan sumber dari kita. Tapi apa? Mau nggak mau kita harus menerima bayangkan. Kalau kita bicara orang umum, mau kita salah aja kadang-kadang disalahin nggak mau. Ya. Tapi kita nggak tahu masalahnya, tiba-tiba kita disalahkan. Itu bagian dari pengelolaan mindset kita atau pengelolaan emosional kita. Jadi itu yang jauh lebih penting untuk pengelolaan apa ya, soft skill. Karena apa? Kalau orang sudah kena mentalnya susah. Iya. Jadi dimanapun teman-teman jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling utama adalah mental. Adaptasi paling sekitar 1-2 minggu, paling lama 1 bulan. Kalau teman-teman bisa menjalani itu, insya Allah semuanya akan lancar. Tapi kalau di awal teman-teman sudah mulai agak bimbang, ya sudah, itu prosesnya akan lebih berat. Karena kita belum pernah ketemu dengan orang-orang di sini sebelumnya. Ya seperti kayak teman-teman awal mula kuliah dulu, ada sesuatu yang kena mental, pasti dia mau berangkat aja udah berat gitu loh. Itu karena yang dia rasakan bukan masalah fisiknya ya, tapi dalamnya mental, perasaan, hati. Itu yang menurut saya itu jauh lebih penting untuk bisa. Terus bagaimana cara meningkatkan supaya kita itu tahan banting? Afirmasi namanya. Dalam bahasa psikologis itu namanya afirmasi. Supaya apa? Kita selalu diberi kebahagiaan. Sebelum kita berangkat tersenyum. Itu afirmasi sederhana, tapi efeknya luar biasa. Karena apa? Kita diawali untuk memulai sesuatu itu dengan kebahagiaan. Sehingga apa? Kita akan lebih ringan untuk menjaga. Even kita di tempat kerja kok ada yang nggak enak didengerin, ya sudah senyum. Itu mungkin tidak mudah, tapi itu dengan berjalannya waktu, insya Allah kita akan bisa. Apakah itu berlaku hanya untuk teman-teman training? Tidak. Semua karyawan baru itu pasti butuh proses adaptasi. Pengalaman saya pribadi, Pak, saya di sini itu butuh 3 bulan untuk adaptasi. 3 bulan, Pak? Iya. Cukup lama. Karena apa? Di tempat kerja saya sebelumnya itu disiplinnya kalau boleh saya kasih skor itu skornya 10. Tapi pada waktu masuk sini skornya turun. Jadi kita biasanya dengan disiplin tinggi masuk ke tempat disiplin yang rendah itu juga stres, Pak. Karena apa? Biasanya kerja dengan ritme yang cepat katakan, disuruh lambat itu susah. Malah
ini harus gimana gitu loh ya, gitu. Jadi adaptasi itu tidak hanya yang sudah yang baru bekerja, tapi orang-orang yang sudah bekerja kemudian masuk di tempat baru itu juga butuh adaptasi serius nih ya. Karena di tempat saya sebelumnya tuh lebih keras, tidak ada yang namanya warning. Kalau kamu kesalahan hari ini besok selesai, Ada SP itu. nggak ada. Lebih ngeri kan? Tapi apa? Ya karena punya standar yang tinggi, kedisiplinan tinggi, jadi ya kita senang. Jadi sebelum saya masuk ke HR itu saya posisi di customer care officer ya, yang mostly itu setiap hari makanannya komplit. Itu juga. Dewetan juga. Karena itu ya mostly setiap hari selalu komplain yang tadi. Tapi bagaimana seseorang bisa merubah komplain yang awalnya mungkin itu sebuah tekanan, pressing, tapi karena kita bisa merubah mindset itu ya happy aja gitu. Karena apa? Komplain itu adalah potensi untuk menjadi loyal guest. Apabila kita bisa memenuhi apa yang kita itu, otomatis kan kita tahu namanya. Kita berulang kali ketemu, habis itu sudah kita mencoba untuk memenuhi Pak. Karena prinsipnya adalah apabila emosi itu bersumber dari hati yang nggak terima, akhirnya dia memuncak. Kalau kita sentuh dengan hati, maka itu akan lebih mudah. Prinsipnya di situ. Ya akhirnya dari yang banyak komplain, ya akhirnya mereka jadi loyal guys Pak. Setiap kali datang, aja saya tanggal sekian ke hotel ya. Oh ya siap Bu, saya siapkan kendaraan untuk jemput di bandara. Biasanya kalau tamu-tamu, kalau kita sebut pick-up itu harus PG. Kalau Bapak pernah lihat ya bandara itu kalau tamunya belum tahu kan pakai PG. Iya. Biar Nggak tahu. Apakah semuanya juga enak di kayak gitu? Belum tentu juga. Ya udah, akhirnya kita jadi apa ya Pak? Ya kayak rekan aja akhirnya. Udah kita siapkan kendaraan, beliau udah ini, kita standby di pintu get out dan masuk. Dan itu sudah berlangsung beberapa bulan. Dari komplain tadi. Serius dari komplain itu. Ya kebetulan beliau adalah salah satu pensiunan dari kepolisian. Ya Kapolres Sumeneb kalau nggak salah. Ya, tahu sendiri kan polisi. Ya, nggak perlu diceritakan. Ya itu bersumber dari itu ya. Akhirnya kita menjadi apa ya, tamu tersebut menjadi real guest. Terus keuntungan apa buat kita? Ya endingnya adalah dapat value, dapat fresh money. Cukuplah untuk jajan lah. Tapi bukan di situ, tapi kebahagiaan kita adalah manakala kita bisa handle komplain itu dengan tepat. Sehingga membuat tamu itu menjadi loyal guest. Pokoknya kalau nggak ke situ enggak. Kalau yang udah capek mencapai kata-kata itu berarti itu berhasil. Yang di kota ini gitu. Lalu bagaimana Bapak menerapkan prinsip manajemen seperti planning dan organizing dalam menjalankan tugas sebagai supervisor? Baik, kalau kita untuk schedule itu kan setiap seminggu sekali kan selalu ada. Ya. Jadi seminggu ini si A itu ngapain aja nanti akan kita tulis di whiteboard. Jadi semua tahu pekerjaan si apa itu manajer ini punya agenda apa, saya ada agenda apa, general affair punya agenda apa, admin punya agenda apa, semua akan tertera di situ. Jadi secara tidak langsung satu sama lain itu mendukung kelancaran kegiatan kita. Seperti itu. Jadi kita memanage satu sama lain. Untuk punya agenda ya tolong ditulis supaya paling tidak dengan agenda-agenda kayak itu tuh kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Seperti itu. Iya. Dan
kita emang saling remind di situ ya, saling mengingatkan di situ. Lalu untuk Bapak, arti motivasi bagi Bapak itu seperti apa? Lalu bagaimana cara Bapak untuk memotivasi para staf Bapak? Motivasi bagi saya adalah sesuatu yang menjadi kunci keberhasilan seseorang. Ya, karena kalau tidak ada motivasi ya berarti nggak akan ada effort. Ya, contohnya saya ingin bekerja di sebuah tempat, motivasi apa? Saya ingin mendapatkan uang lebih, ya, mendapatkan gaji lebih. Kalau tidak ada motivasi kan berarti nggak ada usaha di situ. Ya enggak? Iya, harus ada usaha dulu untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi motivasi. Seperti halnya saya di sini, saya ingin motivasi, ingin menjadi sesuatu yang ya level up lah ya, ingin naik posisi, ya, tidak hanya di training koordinator. Tapi ya kembali lagi, apakah kesempatan itu sudah ada atau belum? Ya gitu. Ya, tapi dengan kita punya motivasi, maka kita akan punya usaha di situ. Ya. Kemudian bagi saya untuk memotivasi rekan-rekan adalah kita selalu mendukung apa? Kalau sekiranya yang bersangkutan atau tim kita itu sudah cukup lama, ya kita support mereka. Untuk di sini setiap 4 bulan sekali selalu ada penghargaan, selalu ada reward. Jadi tidak hanya lama bekerjanya, tapi kita lebih rewardnya itu kaitan dengan best employee of the month. Di situ akan ada semacam kayak kompetisi lah, kompetisi, bukan kompetisi lari, bukan ya, tapi kompetisi di sini adalah berkaitan dengan knowledge, ya, kemudian kaitan dengan apa yang akan dilakukan apabila terjadi sesuatu. Jadi itu belajar kaitan dengan problem solving. Itu. Jadi ada beberapa poin ya, pengetahuan umum, kemudian cara handling komplain, kemudian kemampuan bahasa, itu menjadi poin bagi kita untuk menentukan si A, si B, si C itu layak untuk mendapatkan reward itu. Yang mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Nah, di situ ada tulisan Employee of the Year, Employee of the Month, ya seperti itu. Itu lewat KPI atau gimana? Kita ada semacam kayak ini Pak, form gitu, formulir gitu. bukan. Jadi itu nanti setiap departemen mengajukan kandidat. Kemudian di situ akan ada seperti sidang skripsi. Ya, di situ ada banyak dosen. Kemudian kandidatnya 1 orang di sini. Ya, akan setiap orang 1 pertanyaan. Ya, jadi secara tidak langsung kemampuannya harus cukup bagus. Gitu. Bukan hanya hard skill tapi soft skill. Betul. Lalu untuk Bapak, komunikasi bagi Bapak itu seperti apa? Lalu bagaimana cara Bapak memastikan setiap pesan yang Bapak sampaikan ke staf-staf Bapak ini tersampaikan dengan baik? Komunikasi secara umum kan terbagi menjadi 2 ya, yakni verbal dan verbal. Ya, kalau kami selalu diiringi dengan sebuah grup, ya karena itu untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi. Katakanlah informasi dari si A, ya atau dari manajer lah ya, itu nanti kalau berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan operasional kita semua, maka akan kita share di grup. Ya, supaya informasi ini terbaca oleh semua yang ada di dalam grup. Ya, itu terutama kaitan dengan informasi internal ya. Itu kemudian kalau kita komunikasi dengan nonverbal ya kita bisa menggunakan teknologi. Gitu. Jadi memastikan untuk teman-teman yang di tim kita itu kalaupun ada kendala ya mereka bisa menyampaikan itu juga. Ada sedikit ada beberapa orang yang mungkin takut untuk Speak up ya. Grup gitu kan. Ya kalau mereka ada sesuatu yang sifatnya konfidensial ya, jadi ada kerahasiaan, itu biasanya by personal dan itu juga tidak kita salahkan. Karena apa? Sometimes dia butuh konfirmasi terkait dengan hal apa dan itu sifatnya private mungkin, itu sah-sah saja. Jadi tidak harus lewat WA gitu. Bisa lewat WA, bisa lewat platform yang lain, atau mungkin kalau perlu ketemu ya ketemu aja.
adil dan bersikap objektif. Baik, kalau di kami itu ada yang namanya appraisal ya, penilaian berkala. Ya, jadi setiap 6 bulan sekali, kemudian setahun, pokoknya 6 bulan sekali kita ada yang namanya appraisal. Ya, menilai secara keseluruhan, mulai dari ketertiban, kedisiplinan, ya, kemudian kemampuan, pengetahuan, kemudian keberhasilan dia itu seperti apa, inisiatif itu juga kita nilai. Dengan selain internal kita, itu masing-masing departemen juga ada, terutama sebelum mereka melakukan renewal kontrak atau kontrak baru. Jadi mendekati end of kontrak itu selalu ada yang namanya appraisal. Apakah yang bersangkutan ini layak diperpanjang atau tidak? Itu semua penilaian secara tertulis. Ya. Untuk sistem penilaian sendiri yang digunakan hanya tertulis Pak? Ya, kalau yang menjadi acuan nilai tetap appraisalnya tertulis. Tapi untuk poin-poin tertentu itu kan pasti lainnya kebijakan. Mungkin secara kemampuan masih kurang, tapi ada poin plusnya apa? Mungkin attitude-nya cukup baik. Ya, sehingga ini menjadi acuan untuk dipertahankan seperti itu. Jadi ada poin-poin yang itu mungkin tidak tertulis, tapi lebih ke kebijakan. Lalu dari pengalaman Bapak, bagaimana cara Bapak menerapkan teknik supervisi seperti menghadapi tantangan tamu yang banyak over gitu Pak, lalu untuk pergantian staff? Baik, saya jelaskan sedikit terkait dengan pengalaman saya di operasional dulu ya. Oke, jadi kebetulan kalau untuk yang saya alami di operasional itu saya akan mengawasi atau saya akan menghandle sampai operasional itu sampai landai. Iya, saya langsung turun. Pengalamannya saya pernah jalan sendiri, saya ikut terlibat di dalamnya untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar. Jadi saya tidak cuma duduk manis saja di balik pintu. Ya, selain itu juga memastikan untuk pergantian shift itu berjalan dengan baik. Jadi katakanlah kalau memang tamu itu estimasi di jam 2 atau sampai jam 3 itu masih cukup keras, maka saya tidak ada salahnya untuk memberikan informasi pada shift sore itu datang lebih awal. Untuk apa? Untuk membantu supaya apa? Berjalannya operasional itu bisa lancar. Katakanlah yang pagi hari ada 5 orang, ya, kemudian dia harus handle 200 spek, ya kan kewalahan ini. Ya. Jam 12 sampai jam 3, mau nggak mau untuk yang sore itu bisa maju. Karena apa? Sifatnya ini adalah based on condition, tidak setiap hari. Ya. Kalau momen-momen tertentu dibutuhkan untuk support, ya sudah, mereka dengan sukarela. Saran Bapak untuk mahasiswa seperti kami yang ingin bekerja di dunia industri Pak? Baik, untuk rekan-rekan ya mungkin tadi di awal sudah saya spill ya kaitan dengan kesiapan mental itu ya seperti apapun itu karena sudah menjadi pilihan ya sudah go ahead, kuncinya itu harus jalani. Semuanya baik-baik saja belum tentu. Ya, mungkin harapan yang kita inginkan itu mungkin kalau di operasional belum tentu, belum sesuai ya dengan harapan, tapi karena sudah menjadi pilihan ya mau nggak mau harus dijalani. Iya, intinya itu. Jadi teman-teman nanti dimanapun bekerja ya enak nggak enak ya sudah jalani dulu. Komitmen, katakanlah di situ dikasih kesempatan untuk mencoba 1 tahun ya harus komitmen sampai selesai. Karena apa? Ini menjadi catatan. Ya. Catatan apa? Kalau kamu nulis CV, ya pengalaman A kok cuma 2 bulan, ini 3 bulan. Kemudian pengalaman kedua kok cuma 3 bulan, berarti ini ada sesuatu yang salah. Bukan berarti terus apa ya? Mungkin itu untuk kesehatan pribadi ya, tapi dari perusahaan akan menilai. Ini masa pengalaman
banyak, tapi kok cuma 3 bulan, 4 bulan. Ini akan menjadi pertanyaan. Berarti nggak bisa pegang komitmen dong. Minimal kalau teman-teman nanti bekerja, ya sudah selesaikan komitmen yang sudah disepakati. Katakanlah training ya, atau untuk job training itu 6 bulan ya sudah, jalanin aja. Biasanya yang paling berat itu adalah di awal. Udah cuma itu aja. Karena apa? Mostly kan kita belum terbiasa menjalani. Ya, kan? Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menjalani, itu sangat cepat. Bahkan saya punya training itu yang awalnya kayak nangis-nangis Pak di awal. Endingnya apa? Pak, saya boleh nggak extend Pak? Nggak mau selesai loh. Itu menandakan apa? Ya semua itu memang butuh adaptasi. Iya. Ya. Butuh waktu untuk kita tuh bisa menyesuaikan. Apalagi ini tempat baru. Nah gitu. Mungkin lebih situ ya. Kaitan dengan hard skill itu semua dipelajari kok, bisa dipelajari. Kayak gitu. Kemudian berusaha untuk menjadi gelas kosong. Apa itu maksudnya? Kalau kita sudah merasa gelas itu penuh kan, kalau dituang air pasti akan tumpah. Tapi kalau kita merasa seperti gelas kosong, ya diisi air akan diterima. Selain itu open minded, ya, perkembangan saat ini cukup pesat, terutama terkait dengan teknologi. Ya, kalau kita nggak bisa mengikuti teknologi, ya kita akan ditinggal. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi pesan aja buat teman-teman yang nantinya akan masuk ke dunia kerja, apapun itulah, yang penting jalani dulu. Itu karena apa? Bagian dari proses perjalanan hidup, pengalaman. Dan kadang-kadang itu gini, titel itu mohon maaf ya, titel itu bukanlah menjadi jaminan ya Pak. Iya, benar. Tidak selalu menjadi jaminan untuk kita menjadi seorang sukses. Saya punya Director of HR Pak, itu lulusannya SMA. Director itu SMA, serius nih. Ya berarti boleh saya bilang beliau beruntung. Mungkin kala itu dia belum punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Director Pak, itu di atasnya manajer itu. Beneran, saya masih komunikasi. Kemudian saat ini saya punya GM, itu ya diploma lah Pak, diploma 3. Itu menjadi seorang GM. Iya. Kemudian saya sendiri, bukan saya hanya lulusan SMA, kemudian sekolah LPK 1,5 bulan. Ya. Ya udah, saya sekolah di LPK aja 1,5 bulan. Ya. Jadi 1,5 bulan, kemudian saya mencoba melamar di hotel, ternyata diterima. Ya, saya semacam kayak part-time di situ. Di saat yang lain cari tempat untuk training, saya sudah bekerja. Saya cuma beruntung aja ya, pinter bukan ya, tapi lebih ke beruntung. Itu makanya boleh saya bilang bahwa titel itu santai ya, santai bukan menjamin. Tapi bersyukurlah teman-teman yang masih bisa mengenyam pendidikan ya levelnya lebih tinggi. Karena apa? Harapannya teman-teman yang nantinya level pendidikannya lebih tinggi itu punya wawasan yang jauh lebih baik, daya pikir lebih baik, orientasinya juga lebih baik. Gaya kepemimpinan sendiri, kita lebih suka menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter, itu dia memutuskan sendiri, pemimpinnya memutuskan sendiri, atau demokratis yang memberikan bebas, yang memberikan bawahannya itu untuk ikut andil dalam membuat keputusan, atau yang laissez-faire itu untuk pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya. Oke, jadi boleh saya ceritakan sedikit ya, karena saya di properti sebelumnya itu saya punya kepemimpinan sistem otoriter. Sebenarnya itu cukup bagus. Bagus untuk apa? Untuk tetap memberikan standar. Ya, mau dari kedisiplinan, mau untuk kebersihan, mau pelayanan, itu semuanya kan standar. Ya, bagusnya di situ ya. Cuman jeleknya adalah pada waktu ada kesalahan tidak ada excuse atau tidak ada permisi, ya tidak ada alasan. Pokoknya kalau kamu salah ya udah berarti besok selesai.
Itu sisi positif dan negatifnya ya. Iya. Itu. Tapi kalau yang menerima atau demokratis itu akan sulit untuk menentukan pilihan. Karena apa? Suara terbanyak itu apakah sesuai dengan pilihan kita? Belum tentu. Nah itu. Ya, jadi kadang-kadang berlawanan tuh. Saya tuh maunya seperti ini. Karena pilihannya lebih banyak yang beda, akhirnya mau nggak mau kita harus ngikut. Itu. Ya, kemudian yang terakhir yang kaitan dengan pemilihan sistem membiarkan itu akan menghancurkan. Karena kontrolnya sangat lemah. Sebenarnya otoriter itu bagus selama pemimpinnya itu bisa memberikan contoh yang baik. Saya memutuskan untuk A, ya karena saya melakukan. Itu baik banget. Karena apa? Kontrolnya sangat kuat. Saya pernah merasakan itu. Akhirnya dia melaksanakan itu benar-benar all out gitu. Karena apa? Konsekuensinya apabila saya melakukan kesalahan, berarti besok saya selesai. Itu bagusnya di situ. Jadi membuat mindset kita itu selalu memberikan yang terbaik. Tapi kalau kayak pemilihan yang lain ya itu nanti juga paling cuma di komplimen, paling cuma dikasih teguran. Ya, gitu. Kadang-kadang teguran itu tidak membuat kita cerah, karena peringatan yang tidak menyentuh hati itu tidak akan berubah. Cuma lewat. Tapi kalau ungkapan yang menyentuh hati, maka insya Allah bisa berubah. Bisa kita contohkan. Mungkin pada waktu di rumah sering nggak coba itu? Iya, sering. Akhirnya apa? Enggak, maksud saya karena terbiasa gitu loh. Akhirnya tidak menyentuh hati. Iya enggak? Kenapa ibu selalu ngomel? Karena tidak menyentuh hati. Itu Pak. Tapi kalau dikasih tahu sekali dia sudah nurut, mungkin nggak ngomel lagi. Enggak. Itu sederhananya di situ. Kalau kita bisa lihat dari lingkungan terkecil kita. Karena saya sendiri pun menerapkan ke anak-anak saya. Saya marah-marah di rumah sampai dia berbusa. Ya sudah, saya panggil anak saya ajak ngobrol. Ya kan itu. Ya setiap orang punya cara ya, tapi yang saya terapkan ini mungkin menurut saya itu efektif. Pokoknya peringatan kalau tidak menyentuh ke hati, maka tidak akan ada perubahan. Benar. Mungkin kadang-kadang suara itu nggak enak didengarkan, tapi kalau sampai ke hati, timbul dongkol, rasa sakit hati, maka dia akan berubah. Ya mungkin terdengar aneh ya, tapi itu efektif. Kalau kamu diingatkan besok jangan terlambat lagi, ya pasti ada kemungkinan besok diulangi. Karena apa? Cuma ucapan, dan itu tidak. Itu mungkin dalam bahasa psikologisnya ada itu, tapi saya apa ya namanya saya lupa istilahnya. Ada Pak itu, Pak. Jadi itu menyentuh ke perasaan. Seperti kita handling konflik. Kalau disentuh dengan hati, maka dia akan hilang semua itu. Yang tadinya marah-marah itu ya, dia akan hilang. Tapi kalau handling konflik itu hanya sekedar di bibir, ya sudah, dia akan marah-marah lebih ini mungkin. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir Pak, bagaimana cara Bapak ini menciptakan suasana kerja yang baik gitu? Terkait dengan suasana ya, kita harus bisa memilah dan memilih. Apa itu? Memilah dan memilih masalah. Tadi di awal sudah saya sampaikan juga bahwa orang tidak mau melihat apapun yang kamu rasakan. Ya. Pokoknya kalau ketemu ya senang. Senyum. Itu mau masalahmu banyak utang, ya kamu sedang ramai dengan pasangan kamu. Itu urusan kamu. Jadi supaya kita suasana kerjanya enak, happy,
Tapi ya itu kita harus bisa memilah dan memilih masalah yang bisa kita selesaikan di tempat kerja. Kalau memungkinkan ya itu bisa kita follow up. Tapi kalau tidak ya sudah, tanggalkan aja. Pokoknya selama kita nginjak kaki di tempat kerja, usahakan fokus kita di sini. Karena kalau ini digabung ya udah akhirnya campur aduk nanti, semerawut. Ya, kerjanya nggak fokus, akhirnya apa itu berpengaruh terhadap mood kita. Ini dari 15 pertanyaan sudah kami tanyakan semua. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang memberikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata, Bapak. Baik, dari saya juga mohon maaf kalau ada sesuatu yang mungkin masih kurang ya. Semoga ini juga memberikan wawasan buat teman-teman, inspirasi buat teman-teman bahwa dunia kerja itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, karena apa, di situ homogen ya. Setiap orang yang ada di situ itu punya kepala dan isi kepalanya pasti beda-beda. Kemudian di tempat kerja itu kita kalau bisa mencari saudara good ya, tapi kalau tidak ya udah hanya kerja. Jadi kehidupan kita di tempat kerja itu ya sebatas rekan kerja. Itu akan membuat kamu sehat. Karena apa? Kalau kehidupan sosial kamu dicampur aduk dengan tempat kerja itu akan tidak sehat. Harus bisa membatasi. Beneran itu. Karena persoalan kamu di rumah sampai diketahui oleh rekan-rekan kerja itu nggak sehat. Kemudian ya bergaul atau berteman dengan rekan kerja itu sebatasnya aja. Karena apa? Di samping kita itu belum tentu baik. Oke. Seperti itu. Meskipun kita duduk di sebelah, apakah kita bisa membaca hati dan pikirannya? Belum. Nah, dan kecenderungan banyak orang ya, saya bilang kecenderungan. Pada waktu orang melihat kesuksesan teman, ya, itu ada sekian persen di dalam hatinya itu pasti tidak ada rasa tidak suka. Ya mungkin itu istilahnya. Pasti ada ya itu, pasti ada. Ya jadi makanya itu saya berpesan bahwa berteman itu ya sewajarnya aja. Ya besok kalau udah mengalami atmosfer yang nyata tentang dunia kerja, teman-teman akan merasakan sendiri seperti apa. Jadi untuk membuat kita mental health kita tetap sehat, yaitu kuncinya kita harus bisa membatasi kehidupan sosial kita, kehidupan keluarga kita. Itu tidak harus semuanya diceritakan di tempat kerja. Karena orang itu kadang-kadang gini, tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Kecenderungannya seperti itu. Kemudian orang akan mudah sekali melihat kekecewaan ya, atau keirian itu akan dituangkan sini. Boleh kita contohkan adalah orang yang mendapatkan pengalaman jelek, dia akan bicara kepada 2 kali lipat daripada kamu mendapatkan pengalaman yang baik. Ya itu kecenderungan orang seperti itu. Lebih-lebih ada ini. Kalau dia udah setiap hari selalu update status, ya udah. Apapun yang dirasakan pasti selalu nulis di sini. Ya mungkin tanpa sadar teman-teman sudah pernah merasakan lah ya, pernah ngalami sendiri lah ya. Itu kalau bisa kita harus memfilter, harus bisa ngerem hal itu. Lebih baik kebahagiaan dia udah kita simpan aja dengan kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, udah that's it. Itu membuat hidup kita lebih tenang. Itu Pak yang saya lakukan seperti itu Pak. Jadi saya jarang sekali update status kaitan dengan hidup pribadi. Karena apa? Jadi kebahagiaan saya belum tentu orang lain itu juga ikut bahagia. Ada juga mungkin yang iri, ada yang dengki, ada yang mendoakan jelek. Nggak ada yang tahu Pak. Kayak gitu. Dan seperti itu Pak Gambir kurang lebih itu. Ya ada lagi yang saya bantu.
cukup. Boleh foto, Mbak? Foto.